Saya dengan sadar dan tidak ada paksaan membuat surat pernyataan ini. Naila, jika suatu saat nanti aku tidak bisa lagi mendampingimu, siapapun tidak berhak mengusirmu dari rumah peninggalan ayahku. Karena almarhum ayahku pernah berpesan, apapun yang terjadi ke depannya, tidak ada anggota keluarga yang boleh pergi meninggalkan rumah dan memutus tali persaudaraan. Nay, kamu sudah menjadi bagian keluarga ini sejak aku menjadi suamimu. Aku harap kamu selamanya bisa menerima dan menjaga ibu serta Bara. Damar Aji Prasetyo. Baguslah kalau udah mau angkat kaki dari rumah ini. Iya, tapi kita nggak bisa sembarangan usir dia dari rumah ini, Bu. Kamu juga suka kan tinggal di sini? Ya, biarpun kuping agak sedikit panas, terus hati juga ya sakit sih kadang-kadang. Kamu ngapain sih ngelarang dia? Biarin aja dia mau pergi dari sini. Kayak bukannya lebih bagus ya kalau dia pergi. Ibu juga udah muak lihat dia di sini. Bisa-bisa kita akan terusan sial seperti dia. Tapi kita harus ingat, sebelum Kak Damar meninggal, dia sempat tulis tuh, surat wasiat. Dan kita semua juga tahu apa isinya. Ya, tapi ibu nggak suka aku ngeliat dia enak-enakan di rumah ini. Kalau dia mau tetap di rumah ini, dia harus siap jadi pembantu untuk selamanya. Umi, ini surat yang ditinggalkan suami saya. Mungkin dia memiliki firasat, makanya dia menuliskan surat ini. Saya harus bagaimana, Umi? Apakah saya harus bertahan di rumah mertua saya? Sedangkan mertua saya nggak mengharapkan saya sebagai menantunya, Umi. Neng, kalau menurut Umi mah, itu namanya kan wasiat, nah. Wasiat itu secara lughotnya adalah al-isol, artinya menyambung. Adapun secara syara, yang dinamakan wasiat itu wasola khairud dunyahu bi khairi ukbahu. Menyambung kebaikan dunia, disambung sampai nanti kembali ke akhirat. Jadi kalau menurut Umi ya, Neng harus tetap di situ sayang. Kan rukunnya wasiat itu ada 4. Yang pertama musin, harus ada orang yang wasiat. Kan udah ada yang wasiat, yaitu almarhum suami Neng. Itu siapa tuh namanya tuh? Damar, ya kan? Nah, yang kedua wasiat itu rukunnya harus ada muson lahu. Orang yang menerima wasiat, Nengnya. Yang ketiga, muson bihi. Harus ada sesuatu yang diwasiatkan. Apa sesuatu yang diwasiatkan? Ya ini. Neng kagak boleh keluar dari rumah itu. Nah, yang keempat harus ada sigot. Sigot itu artinya ungkapan dari almarhum untuk wasiatnya itu. Nih, ungkapannya kan. Yang namanya ungkapan itu nggak harus dengan omongan sayang. Dengan tulisan begini pun ini juga udah termasuk ungkapan. Jadi kalau menurut Umi ya tetap di situ ya, sayang. Iya, Umi. Makasih ya, Umi ya. Siapa yang ngizinin kamu nyuci pakai mesin cuci? Maaf, Bu, saya nggak tahu. Sekarang kamu cuci ini semuanya pakai tangan. Saya tidak mau pakaian saya yang mahal-mahal ini pada rusak semua karena mesin cuci. Kamu kan orang kampung. Emang kamu bisa nyuci pakai mesin cuci? Iya, Bu, maaf. Saya nggak tahu, Bu. Kalau ini udah beres semua, kamu bersihin semua kamar-kamar yang ada. Kamu sapu, kamu pel, kamu lap semua debu-debu yang ada. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Paham? Iya, paham, Bu. Paham. Astagfirullahaladzim. Hai. Ngapain sih kita ketemunya harus di sini? Emangnya kenapa? Ada yang larang? Ya enggak. Cuma maksud aku kamu kan sering juga datang ke rumah aku. Kenapa nggak ngobrol pas lagi di rumah aja? Bar.
kalau misalnya kita berdua ngomongin masalah ini di rumah kamu, nanti semuanya orang pada tahu dong. Emangnya soal apa? Ini soal Naila. Kamu ngerasa gak sih, dia tuh sampai sekarang gak minggat-minggat dari rumah kamu? Dan tujuan aku ngajakin kamu ketemuan di sini untuk ngajakin kerjasama bareng. Buat ngusir Naila. Tapi nggak akan bisa segampang itu. Kamu kenapa sih? Kamu gak suka ya? Atau kamu malah seneng ngeliat Naila tetap tinggal di rumah kamu? Kamu harus tahu, Kak Damar itu sempat nulis surat wasiat. Yang dimana isi cuma ada satu hal aja. Bahwa Naila nggak boleh pergi dari rumah. Apapun keadaannya. Aku gak peduli. Pokoknya aku pengen dia tetap pergi dan minggat dari rumah kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Kamu tidak apa-apa? Gak apa-apa. Ini barang kamu. Makasih ya Pak, udah beres-beresin barang saya. Cantik. Maaf. Kamu kok bisa dapat motor? Lain kali itu kalau belanja jangan sendirian. Minta temenin. Kamu pasti janda si Damar ya? Kenalin. Aku, Indra. Maaf Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Kayaknya apa langsung balik aja deh. Kamu yakin mau langsung balik? Papi Mami lagi nggak ada loh. Gak mau masuk dulu ke dalam. Nggak deh, lain waktu aja ya. Ya, aku sendirian dong di dalam rumah. Ya kalau emang kamu sendirian, terus kamu mau rame, ya udah kamu masuk aja ke dalam. Terus kamu nonton TV, suaranya digedein, atau ngapain sih? Biar rame, ya? Ya udah, bye. Aku udah kehilangan kesempatan buat milikin Damar. Sekarang, aku gak mau kejadian keulang 2 kali. Gimana pun caranya, aku harus bisa milikin barang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu barangnya. Apa-apaan ini? Apa begini semua barangnya? Bu, saya minta maaf. Tadi pas di jalan, saya keserempet motor, Bu. Terus barangnya semua pada jatuh. Jangan banyak alasan kamu. Kamu mau keserempet kek, ketabrak kek. Saya tidak peduli. Ini semua kesalahan kamu. Sini kamu. Sini. Bu, Sini. saya mohon Bu, jangan Bu. Masuk. Bu, tolong Bu, jangan. Bu. Bu. Masuk. Bu, maafin saya, Bu. Bu, saya janji, Bu. Saya gak akan ngulangi lagi, Bu. Kamu harus tetap di dalam. Kalau perlu sampai membusuk kamu di situ. Ibu. Ya Allah. Tolong redamkanlah emosi Ibu, ya Allah. Supaya beliau bisa menerimaku di rumah ini. Sabarkanlah hatinya, ya Allah. Kok ibu sendirian aja? Naila mana? Naila ada di dalam gudang. Di gudang? Ibu nguncin dia di gudang? Iya, abis mau gimana lagi? Semua kerjaan yang dia kerjain itu nggak pernah ada yang beres. Ya tapi bukan berarti ibu naruh dia di gudang, dikunciin lagi. Sekarang kita ke gudang ibu ya. Kita bebasin Naila. Bara, Kok diem aja sih? Pintunya udah dibukain. Lo ngapain di situ? Betah apa gimana? Keluar! Usah basa-basi deh gini-gini segala. Udah, sekarang abis ini kamu siapin makan malam.
Cepetan, cepetan. Terima kasih ya, Bar ya. Alah, pakai basa-basi segala.